Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Rizky Novianti dari Prodi Manajemen dengan NIM 194162612011-25. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis penilaian terhadap kinerja karyawan pada PT Amanah Group. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah kerja praktik dengan dosen pembimbing Bapak Haji Maman Mulia Karnama Dr. Andes MM. Pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang. Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktik kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktikkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, serta dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Lingkup pekerjaan kerja praktik tidak hanya mencakup pada kompetensi hard skill, namun juga pada kompetensi soft skill sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja atau usaha. Serta mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, interpersonal, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, serta kemandirian. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022 memilih PT Amanah Group sebagai tempat kerja praktik. PT Amanah Group adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi yang mendistribusikan penjualan minyak tanah yang beralih dan kemudian bekerja sama dengan Pertamina menyediakan atau menjual migas. Alasan saya memilih tempat ini adalah untuk menambah pengalaman dalam dunia kerja dalam sektor hulu bidang minyak dan gas bumi. Ilmu yang akan didapat dari kerja praktik dalam perusahaan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui proses administrasi perusahaan, proses penginputan, perhitungan laba rugi dan cashless penjualan gas LPG dalam perusahaan, proses tentang alur sistem pendistribusian migas, dan dapat memahami serta mengawasi kinerja para staf perusahaan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Berdirinya PT Amanah Group ini diawali dari kegiatan atau keinginan sebuah keluarga untuk memiliki sebuah agen minyak tanah. Maka dengan penuh antusias, pertimbangan serta dukungan dari berbagai pihak, maka Bapak Haji Ating Priyatna mendirikan usaha agen minyak tanah yang diberi nama PT Amanah Group. PT Amanah Group adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mendistribusikan penjualan minyak tanah yang beralih dan kemudian bekerja sama dengan Pertamina menyediakan atau menjual migas. PT Amanah Group awalnya hanya bergerak dalam pendistribusian minyak tanah, tetapi pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi energi dalam upaya menghemat anggaran subsidi sehingga menimbulkan keputusan untuk mengubah penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg. Sejalan dengan diberlakukannya program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg bersubsidi, PT Amanah Group yang merupakan rekan atau mitra dari PT Pertamina Persero memutuskan untuk menjadi agen LPG 3 kg bersubsidi dan menjadi agen minyak tanah non-subsidi. PT Amanah Group memiliki lebih dari 100 pangkalan tetap dengan berbagai macam kontrak yang berbeda, serta terdiri dari 5 kantor cabang yaitu PT Amanah Sejahtera Keluarga Abadi, PT Amanah Abadi Raya, PT Amanah Syaya Abadi, PT Amanah Putra Abadi, dan PT Dharma Kumala Utama. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penilaian kinerja karyawan. Menurut Fatah 2017, kinerja seorang pegawai atau karyawan adalah hasil atau keluaran outcomes dari sebuah pekerjaan yang ditugaskan dalam suatu organisasi atau institusi. Sedangkan menurut Adahari 2021, kinerja karyawan adalah hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu, yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Matalata 2018, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebajikan operasional. Sedangkan menurut Mondi, W dan New 2005, penilaian kinerja adalah seperangkat interaksi formal yang terstruktur antara bawahan dan atasan. Biasanya dalam bentuk wawancara periodik di mana kinerja bawahan ditinjau dan dibahas. Dengan
penekanan pada identifikasi kelemahan dan kekuatan serta sebagai peluang untuk perbaikan kinerja dan pengembangan keterampilan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa penilaian kinerja merupakan evaluasi kinerja karyawan untuk memahami skill untuk mengembangkan karir karyawan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktik ini yaitu untuk memahami proses alur pendistribusian migas, memahami administrasi PT Amanah Group, untuk mempelajari serta memahami proses penginputan perhitungan laba rugi dan cashless penjualan gas LPG, serta untuk memahami proses pengarsipan dokumen pada perusahaan. Sementara metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran serta keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode library research yaitu mengumpulkan informasi yang dikumpulkan berdasarkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku, dan internet. Data laporan kerja praktik menggunakan metode data primer berupa wawancara dan observasi langsung di PT Amanah Group. Selanjutnya, tugas-tugas yang dilakukan pada kerja praktik kali ini. Yang pertama, pengenalan lingkungan kerja di PT Amanah Group. Kedua, mempelajari proses penginputan surat jalan gas LPG PT Amanah Group, serta membantu membereskan data scheduling agreement, membuat surat jalan pangkalan gas LPG PT Amanah Group, menginput serta menghitung laba rugi dari cashless penjualan gas LPG PT Amanah Group, dapat membantu mengelola dokumen serta absensi karyawan, dan mengumpulkan data terkait profil PT Amanah Group dan judul yang akan dibahas. Yang terakhir, melengkapi data-data yang dibutuhkan dan berpamitan dengan perusahaan. Sementara tugas utama dalam kerja praktik ini, yang pertama, menginput data logbook harian, menulis logbook pangkalan LPG 3 kg. Nah, logbook adalah buku pencatatan laporan penjualan yang wajib dimiliki pangkalan LPG 3 kg resmi. Buku ini diberikan apabila perusahaan atau pangkalan sudah menjalin kontrak dengan PT Pertamina Persero. Dalam logbook ini wajib memperhatikan yang pertama, praktikan wajib mencatat jumlah penerimaan harian tabung LPG 3 kg yang dikirim dari Pertamina Persero. Serta praktikan juga wajib mencatat jumlah penjualan harian LPG 3 kg ke konsumen atau pangkalan-pangkalan yang telah terjalin kontrak dengan PT Amanah Group. Yang kedua, mengolah data. Mencatat barang LPG 3 kg yang sudah dikirimkan ke pangkalan-pangkalan serta mencatat barang masuk yang telah dikirim dari SPBE serta menyiapkan data bulanan penjualan yang akan ditandatangani dan diberi stempel oleh Direktur PT Amanah Group. Menyiapkan semua berkas penjualan bulanan gas LPG agar ditandatangani dan disetujui oleh Direktur PT Amanah Group. Yang ketiga, membuat surat jalan. Membuat surat jalan gas untuk pangkalan. Praktikan membuat surat keluar perihal tagihan pengangkutan LPG 3 kg. Surat ini dikeluarkan oleh PT Amanah Group apabila sudah terlaksananya pengangkutan LPG 3 kg dari SPPBE ke konsumen. Tagihan yang diminta berupa tagihan uang tergantung oleh jumlah LPG 3 kg yang telah diangkut. Sementara tugas pendukung saya memeriksa kesamaan hard copy dengan soft copy, memeriksa data pada komputer dan dicocokkan pada data yang telah diberikan oleh manajer, seperti surat jalan, jumlah barang pada surat jalan dicocokkan dengan data yang ada di komputer. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Amanah Group dalam pembahasan ini adalah penataan dokumen yang tertata tidak rapi, dokumen yang disimpan tidak urut berdasarkan dengan tanggal bulan dan tahun surat dibuat, sehingga penemuan kembali dokumen membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dan juga kurang lengkapnya fasilitas di perusahaan, penataan ruang kantor pun kurang membuat karyawan merasa nyaman. Hal ini ditinjau dari lokasi atau tata letak ruang kantor yang kurang efisien, berimbas pada berkurangnya kinerja karyawan. Nah, solusi untuk permasalahan di atas ialah dengan menjaga dokumen maupun arsip-arsip agar dapat diakses dan digunakan selama ada nilai gunanya, serta membuat informasi dokumen atau cadangan arsip yang tersedia dalam format yang tepat. Nah, penataan furniture kantor juga harus lebih diperhatikan. Pemilihan meja kantor hendaknya mempertimbangkan kemudahan pengaturan kabel komputer, telepon, dan peralatan kantor lainnya, sehingga kesan ruang kerja lebih bersih dan nyaman, karena lingkungan kerja sangat berpengaruh atas efektivitas kinerja para karyawan. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Penulis telah melaksanakan kerja praktik dari tanggal 1 Februari 2022 hingga 30 Maret 2022 di PT Amanah Group.
Dari pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini, ilmu yang didapatkan yaitu dapat memahami proses tentang alur sistem pendistribusian migas, proses penginputan perhitungan laba rugi dan cashless penjualan gas LPG dalam perusahaan, proses administrasi dalam perusahaan, serta dapat mengawasi kinerja para staf termasuk untuk mengelola absensi. Dengan melihat dari kinerja karyawan, PT Amanah Group yang penulis amati selama melakukan kerja praktik dituntut bekerja dengan tim dan dengan disiplin karena penembusan LPG 3 kg waktunya ditentukan oleh SPPBE setempat. Selama kerja praktik berlangsung, ditemukan permasalahan seperti kurang tersedianya fasilitas, pembuatan berita acara pengecekan pemeliharaan tabung yang sebagiannya masih bersifat manual. Hal tersebut berimbas pada penurunan kerja karyawan karena dapat membuang banyak waktu untuk pengarsipan berita acara dan surat setiap bulan. Untuk itu, perlu adanya penambahan fasilitas seperti komputer atau laptop agar mempercepat pengerjaan yang lebih efisien, serta dibutuhkan pula database untuk menyimpan berita acara setiap bulannya agar mudah dalam pencarian pada saat dibutuhkan. Nah, saran bagi PT Amanah Group yaitu disarankan lebih siap dalam memberi tugas untuk mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktik, dan juga harus memperhatikan apa saja tugas yang bisa dikerjakan yang sesuai dengan jurusan mahasiswa tersebut. Selain itu, fasilitas di dalam kantor harus terus ditingkatkan, seperti ruang beribadah atau mushola, dan perlu adanya penambahan fasilitas seperti komputer atau laptop agar mempercepat pengerjaan yang lebih efisien. Sedangkan saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk fakultas harusnya bisa bekerja sama dan menyalurkan mahasiswanya kepada perusahaan yang sesuai dengan jurusannya. Berikut foto-foto dalam kegiatan kerja praktik. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.